Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena kita boleh kembali lagi beribadah. Meskipun secara online, kita bersyukur itu tetap tidak mengurangi sukacita kita. Pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, meskipun ada di rumah, saya mau mengajak untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan, ku naikkan syukurku. Ibadah perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera turun ke atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan kita memohon kepada Allah agar Tuhan berkenan mempersiapkan hati kita untuk dapat belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Biarlah hati kita seperti tanah yang kering yang merindukan air. Seperti itulah kita akan merindukan firman Tuhan. Dan biarlah tanah kita gembur dan siap ditanami oleh firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan. Yang merindukan
Mari saudara, kita akan bersama berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu-lah Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena pagi hari ini kami bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki ibadah peringatan hari kenaikan-Mu ke surga. Kami berdoa Tuhan akan menolong kami, memberikan hikmat kemampuan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, agar setiap kali kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus juga akan berbicara menerjemahkan firman-Mu itu ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dengan setia di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, baik itu pada ucapan maupun sikap perilaku kami. Kuduskanlah hidup kami dengan kuasa-Mu, agar kami boleh berkenan kepadamu. Lawatlah kami Tuhan, semua jemaat-Mu ini, dan juga Engkau kiranya berkenan menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percayakan seluruh kesempatan waktu untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Judul bacaan kita adalah kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan akan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal biasa yang sering terjadi atau secara umum yang namanya perpisahan itu akan selalu menimbulkan kesedihan, saudara. Mungkin kita pernah mengalami atau kita pernah melihat bagaimana orang-orang yang mengalami perpisahan. Karena itu tadi saya katakan seringkali atau pada umumnya orang yang mengalami perpisahan itu selalu mengalami kesedihan di dalam hidupnya. Apalagi jika perpisahan itu terjadi di antara dua orang yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, maka ia akan sangat merasakan kesedihan yang tidak mudah untuk dilupakan. Mungkin bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih jika ketika perpisahan itu terjadi, mereka yang saling mengasihi itu tidak tahu kapan bisa ketemu lagi, saudara. Hal semacam itu tentu akan menyebabkan kedua orang itu akan sangat merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak demikian yang terjadi di dalam perpisahan antara
para murid dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Di dalam ayat yang ke-52 firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi ketika para murid berpisah dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Di dalam bacaan kita ayat 52 ini firman Tuhan mengatakan justru setelah terjadi perpisahan antara para murid dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, berkata mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Padahal kita tahu bahwa para murid ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, saudara. Dan Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang sangat mengasihi murid-muridnya. Jadi antara murid dan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah kedua pihak yang sangat saling mengasihi. Namun ketika mereka berpisah, dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa mereka sujud menyembah kepada Allah dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya bahwa di dalam perpisahan mereka tidak ada kesedihan, saudara. Setelah mereka berpisah karena Tuhan Yesus naik ke surga, bukan kesedihan yang sulit untuk dilupakan yang dialami oleh para murid, tetapi justru para murid-murid pada waktu itu bersukacita. Dengan rendah hati mereka memuliakan Tuhan serta mentaati akan kehendak Tuhan dengan sangat bersukacita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau peristiwanya semacam ini, tentu itu ada penyebabnya. Mengapa para murid bersukacita? Mengapa para murid dengan rendah hati memuliakan Tuhan setelah mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, mari kita akan bersama-sama memperhatikan bagian ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-45 bacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa pada waktu itu sebelum mereka berpisah, para murid ini berpisah dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga, Tuhan Yesus sudah membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci atau mengerti firman Allah. Saudara, mengapa demikian? Karena di dalam kitab suci itu, saudara, dijelaskan dengan jujur tentang Tuhan Yesus Kristus. Sejak masa dinubuatkan akan kelahirannya ke dalam dunia ini, hingga janji kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini, semua ditulis dan dijelaskan di dalam kitab suci itu. Sehingga para murid semakin jelas mengerti siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah membukakan pikiran mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa berbahagianya ketika para murid mengerti tentang Tuhan Yesus yang sesungguhnya melalui pemahaman mereka dalam kitab suci. Para murid ini kemudian mengerti untuk apa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Kemudian mereka juga mengerti untuk apa Tuhan Yesus melayani. Kemudian untuk apa Tuhan Yesus mati disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara kematian, menampakkan diri selama 40 hari, dan kemudian naik ke surga. Semua itu tertera dengan jelas di dalam kitab suci kita dan kitab suci para murid. Dan ketika para murid mengerti,
Mereka juga melihat kebenaran firman Tuhan yang mereka baca itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang mereka lihat setiap hari. Karena itulah mereka bersukacita. Saudara, di dalam Alkitab juga memberikan penjelasan untuk apa itu Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid akhirnya memahami bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan setelah tempat itu selesai, maka Tuhan Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya dan dibawanya ke tempat yang sudah disediakan. Dan di sanalah para murid dan orang percaya kepadanya akan bersama-sama tinggal di surga untuk selama-lamanya. Karena itu, saudara, para murid bersukacita. Kemudian tidak hanya itu, Tuhan Yesus ketika Ia akan naik ke surga, Dia juga berjanji akan mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai setiap orang percaya supaya mampu menghadapi segala kenyataan kehidupan yang akan dijalani hari demi hari. Karena Roh Kudus itu akan menjadi penasehat yang ajaib, penghibur yang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, Roh kebijaksanaan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang percaya yang menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan di dalam hidupnya. Karena itu, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka juga akhirnya justru merendahkan diri, memuliakan Tuhan, dan mentaati Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Saudara, itulah salah satu alasan mengapa para murid ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bersedih hati tetapi bersukacita, sangat bersukacita. Dan itu dicatat dengan jelas di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan semua yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudara, tidak satu pun yang tidak akan digenapi. Dan para murid sudah melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Alkitab ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang penganiayaan, penderitaan, penyaliban, semua telah digenapi. Karena itu ketika mereka mengerti akan kitab suci, mereka sangat bersukacita walaupun mereka harus berpisah dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melihat hal semacam ini bagi kita orang-orang Kristen yang hidup pada zaman ini, tentu kita harus mengerti betapa pentingnya untuk kita belajar akan kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dengan demikian kita memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Yesus bagi kita. Dan kita akan tetap hidup dalam damai sejahtera walaupun di tengah-tengah dunia ini ada berbagai macam pergumulan yang setiap hari harus kita hadapi. Tapi ketika kita mengerti dan memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu memperhatikan kehidupan setiap orang percaya. Walaupun Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan setiap orang percaya, tapi Dia mengutus Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan orang yang percaya, menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menghadapi segala kenyataan kehidupan ini. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pihak lain kita juga melihat, saudara, salah satu yang penting untuk kita perhatikan yang membuat para murid itu tidak bersedih sekalipun ia berpisah dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga adalah ayat yang ke-50 bagian B yang tadi sudah kita baca. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan dalam ayat itu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu
memberkati para murid-muridnya. Dia tidak langsung pergi ke surga begitu saja, saudara. Tetapi ketika ia terangkat, dia mengangkat kedua tangannya dan memberkati setiap orang yang percaya yang pada waktu itu hadir menyaksikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati Tuhan itu bagi setiap kita orang percaya adalah hal yang penting di dalam kehidupan ini, saudara. Bukan hal yang tidak penting, tetapi hal yang penting. Sebab apa, saudara? Jika Tuhan tidak memberkati, maka apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari hanya akan menjadi hal yang sia-sia dan tidak ada artinya. Tetapi ketika Tuhan memberkati, maka kita akan mendapatkan apa yang kita gumuli, yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya diberkati Tuhan itu bagi orang percaya adalah hal yang penting. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara yang kekasih. Saya akan memberikan salah satu contoh betapa pentingnya diberkati oleh Tuhan itu. Ketika para murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu dipelopori oleh Petrus, oleh karena kebingungannya maka Petrus kemudian mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain juga, saudara, kemudian sepakat untuk mereka pergi menangkap ikan. Mereka itu, para murid itu adalah orang-orang yang punya latar belakang sebagai nelayan. Nelayan yang punya pengetahuan, pengalaman, dan mengerti kapan ia harus bekerja, bagaimana sistem kerja yang harus dilakukannya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam itu sepanjang malam mereka sudah bekerja keras, mengeluarkan segala daya upaya kemampuan dan menggunakan semua fasilitas yang ada. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan tidak memberkati mereka, saudara? Tidak satu ekor ikan pun mereka tangkap. Tetapi ketika Tuhan memberkati mereka, walaupun mereka menebarkan jalannya pada pagi hari, dalam tempo yang relatif singkat, Petrus dan teman-temannya ini mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan jala mereka tidak koyak sekalipun menjala 153 ekor ikan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen ini sebenarnya sangat tergantung dengan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Sebab kalau mereka tidak diberkati Tuhan, kalau kita tidak diberkati Tuhan, maka segala pekerjaan, segala usaha yang kita lakukan apapun itu bentuknya, seperti apapun cara kita mengerjakannya, berapa lama pun kita melakukannya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu ketika kita diberkati, ketika kita memiliki segala sesuatu yang kita doakan diberikannya, saudara, itu semua harus mendorong kita untuk semakin rendah hati, memuliakan Tuhan, dan semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena semua itu terjadi oleh karena Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya, saudara, membuka pikiran para muridnya, dan kemudian memberkatinya. Tuhan Yesus tentu punya tujuan yang jelas, saudara, kalau semua itu dilakukan kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah supaya melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga mengajarkan kepada kita agar orang percaya akan menjalani kehidupan di dunia yang tidak mudah ini bukan dengan bersedih hati, saudara, karena Kristus sudah naik ke surga, tapi supaya setiap orang percaya termasuk kita semua akan menjalani kehidupan di dunia ini
dengan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia dan mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan kita, saudara. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib dengan segala penderitaannya. Dan ketika dia bangkit menampakkan diri selama 40 hari, kemudian ia naik ke surga. Tapi dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya setahun, 2 tahun, sampai kepada akhir zaman. Dan kalau kita bertekun dengan sungguh-sungguh membaca kebenaran firman Tuhan, maka iman percaya kita akan semakin tumbuh dan kita akan berani mempercayakan hidup ini. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, bukan duka cita, bukan kesedihan, tapi sukacita dan damai sejahtera yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Kristus yang sudah naik ke surga itu bukan naik karena mau meninggalkan kita, tapi dia menyediakan tempat untuk kita dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Bahkan janjinya dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput setiap orang percaya untuk dibawa ke tempat yang sudah disediakannya. Saudara, karena itu mari kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin rendah hati dan hidup dengan memuliakan Tuhan, dan juga hidup dengan mentaati Tuhan dengan sukacita, supaya dengan demikian kita menunjukkan secara jelas kepada siapapun bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat 11. Yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan ini, saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijelaskan di dalam Alkitab ini, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, harusnya mendorong, memotivasi kita orang-orang Kristen, supaya setiap kita orang-orang Kristen ini tidak menjalani kehidupan dengan bersedih hati apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetapi supaya setiap orang Kristen hidup dengan berpengharapan, sebab ia yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Mari saudara, kita akan melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kelak ketika ia datang yang kedua kalinya, kita adalah orang-orang yang didapati sebagai orang Kristen yang setia melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Dan kita akan dibawa masuk ke tempat di mana Tuhan berada, dan kita juga akan berada untuk selama-lamanya. Kiranya dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini,
Kita akan diajari, dimotivasi, didorong melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, untuk kita belajar akan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang sungguh mengerti akan kitab suci. Dan dengan pengertian dan pemahaman serta pengenalan kita kepada Tuhan Yesus secara benar, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang tetap menikmati hidup dalam damai sejahtera dan bersukacita, serta mentaati Tuhan sekalipun ia tidak nampak secara kasat mata karena ia naik ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama menundukkan kepala kita, berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam kesempatan ibadah peringatan hari kenaikan-Mu ke surga ini, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Diberikan kesanggupan untuk menghayati kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hari makin hari semakin mengenal Tuhan Yesus secara benar. Supaya dengan pengenalan itulah kami semakin berani mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus menolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami akan tetap menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan tetap bersukacita dalam mentaati akan kehendak-Mu, sehingga hidup kami akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini Bapa, kami menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan melawat setiap hari jemaat-jemaat-Mu dimanapun juga Tuhan, agar mereka terus Tuhan pelihara, berikan kekuatan, kesehatan, diberkati rumah tangganya, supaya di dalam rumah tangganya juga ada damai sejahtera, diberkati usaha dan pekerjaannya. Dan biarlah semua jemaat-jemaat-Mu juga akan terus setia kepada-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, jika hari ini ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya, Tuhan akan melawat, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan kepada semua jemaat-Mu. Engkau melindungi semua jemaat-Mu dari ancaman virus corona, supaya semua jemaat-jemaat-Mu terhindar dari virus corona. Tuhan juga yang akan menghibur mereka yang susah. Tuhan juga yang akan memberkati mereka yang sudah bekerja dan berusaha, sehingga semua jemaat-Mu boleh menikmati hidup dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar guru-guru sekolah minggu juga setia memikirkan pengembangan anak-anak sekolah minggu ini, sehingga anak-anak akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu dengan berbagai cara mereka. Engkau memberkati para remaja, kaum muda, orang dewasa, dan kaum lansia, supaya semua jemaat-Mu terus ada dalam pemeliharaan dan lindungan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia yang hari ini mengadakan ibadah, baik pada pagi hari, siang, dan sore nanti. Demikian juga baik itu ibadah yang dilaksanakan secara online maupun secara langsung di gereja-gereja. Tuhan, Kau akan memberkati semua jemaat-Mu di seluruh Indonesia, memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani, supaya semua terus ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga BMGK yang Kau hadirkan di kota ini, supaya BMGK terus dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Allah bagi keselamatan kota ini, dan bagi keselamatan banyak orang yang belum Tuhan selamatkan.
Terima kasih Bapa, berkati kota kami Malang, lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kota ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Seluruh warga masyarakatnya menjadi orang-orang yang taat terhadap peraturan, orang yang takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian kota ini akan terhindar dari ancaman virus corona. Berkati wali kota kami dengan seluruh jajarannya, pemerintahan yang ada di kota ini sampai kepada Pak RT RW, supaya semua dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berbagai macam upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk memutus perkembangan virus corona. Kiranya Tuhan memberkati supaya Indonesia terluput dari ancaman virus corona dan mengalami pemulihan yang baik, baik dari segi ekonomi dan berbagai segi kehidupan ini, sehingga negara ini akan menjadi negara yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, hingga kepada pejabat daerah dan sampai kepada pejabat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebentar kami akan menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk dapat kami persembahkan demi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat-Mu, sehingga GKI Efata akan menjadi gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang semuanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun nanti kita akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita, meskipun Tuhan Yesus juga sudah naik ke surga, tapi kita diyakinkan lagi bahwa ada janji Tuhan, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menghibur kita. Kita akan naikkan satu pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku, El Shaddai. Tak usah ku bimbang.
Mari kita akan mengakhiri di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang sudah memimpin kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu, supaya Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Bapa, agar kami dapat memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan terus menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus akan terus memelihara kehidupan kita selama-lamanya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian yang pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus itu akan terus memelihara kehidupan kita untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sekeluarga mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan berharap supaya kita semua tetap hidup dengan berpengharapan bahwa Dia yang naik ke surga adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita hadapi segala realita kehidupan ini dengan percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kita apapun keadaan kita. Saudara, biarlah kita akan terus saling mendoakan, saling mengasihi, saling menguatkan, supaya dalam suasana semacam sekarang ini kita akan terus memiliki semangat, saudara, baik untuk mengabdikan hidup kita maupun untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.